Assalamualaikum, what's up these people? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Iya gitu. Ziz, getar dulu dia. Ya ajarin dong. Aduh. Ziz. Oke. Gitu. Oke, these people. Sekarang aku lagi sama Albertus. Ya. Albertus ini adalah sarjana peternakan mahasiswa Universitas Brawijaya. Yeay. Nggak tahu nih aku sebenarnya harus seneng apa enggak. Waduh, kenapa? Waduh, kayaknya ada yang Nanti diresahkan nih. Kayaknya seperti ada yang diresahkan. Jadi gini teman-teman, aku di sini ngajak Albertus karena dia memiliki cerita yang unik teman-teman. Sebelum kita memberi edukasi, motivasi ke Just People yang ada ini, aku mau kasih tahu dulu sama teman-teman semua. Silakan perkenalkan diri dulu. Oke, sebenarnya nama saya bukan Albertus, Oh, tapi bukan? Alberto. Oh, Alberto. Ya Alberto. biar ini aja, biar dikenalkan gitu loh. Ya, gimana? Oke, saya Alberto. Oke. Saya itu lulusan Fakultas Peternakan Oke. Universitas Brawijaya. Wow. Angkatan 2014. 2014. Oke. Udah selesai. Enggak. Gini. Albert ya panggilannya ya. Iya. Mas Albert. Asli mana? Lampung. Wow, Lampung. Kota? Kota Gunung Sugi. Gunung Sugi. Lampung itu... Tengah sih itu. Oh, oke. Sugi itu bukan bahasa Jawa yang artinya kaya. Iya, jadi gunung kaya. Gunung kaya bener? Menghasilkan kekayaan. Bener? Iya. Karena dia orang Sumatera, jadi aku ngomong logat-logat Oh, iya. Medan kapan ya? Iya, papa lo masih Medan. Oh iya, masuk berarti ya? Iya, masuk. Oke, siap. Kamu angkatan 2014, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Iya. Benar ya? Benar. Lulus tahun 2018. 2018, berarti kuliah sampai lulus itu berapa tahun? 3 Kalau hitungan lulusnya itu sebenarnya 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Iya. Itu termasuk cepat ya? Iya, lumayan. Bagi dong. mahasiswa ya. Oke, sebelum aku lanjut, kenapa kamu milih Fakultas Peternakan? Dulu milih Fakultas Peternakan itu karena aku mikir buat jadi pengusaha itu di bidang peternakan itu bagus. Oke. Dia kan big is powerful kan. Oke. Ya itu sih bayanganku. Aku pengen jadi pengusaha. Tapi pikiranku kalau misalnya udah lulus, aku tuh pengen kerja dulu, mencuri ilmu lah. Oh gitu. Jadi pengen nih kalau misalnya lulus kuliah, pengen kerja dulu. Oke. Itu karena kamu emang pengen banget ya ke peternakan. Emang Iya. dulu di sana banyak yang ternak, kamu suka ternak juga apa Aku gimana? sih ngeliatnya Kenapa? bukan- Apa yang bisa buat kamu suka sama peternakan tuh apa? Aku ngeliat itu banyak perusahaan-perusahaan peternakan itu besar di sana. Cuman gara-gara itu ya? Iya, dan aku ngeliat kan potensi banget kan buat aku misalnya lulus peternakan, gak banyak saingan. Oke. Aku kerja sama orang dulu di perusahaan yang besar. Oke. Terusan aku lulus dari situ, aku curi dong ilmunya. Oke. Harapanku waktu sebelum aku kuliah sih kayak gitu. Oh gitu, oke. Sekarang sudah lulus dan sekarang sudah kerja ya? Iya, udah Kerja apa dikerjain? kerja. Iya. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi aku pengen nanya, ini yang menariknya apa? Albert lulusan sarjana peternakan. Apakah dia kerja sesuai dengan passionnya? Ya, passionnya yaitu di bidang peternakan. Apakah dia kerjanya di peternakan, jaga sapi atau bersihin sapi? Silakan, aku mau nanya. Apa sih gini. Pertanyaan Tanya gini. aja semuanya. Biar biar agak lebih gampang, biar tersampaikan juga. Kamu lebih milih apa nih? Kalau misalnya kita lulus kuliah terus kerja, kamu lebih mementingin passion, kerja sesuai dengan passion kamu, atau kamu kerja ya udah, yang penting gue dapat duit, yang penting aku dapat duit, yang penting aku berduit gitu. Oke. Gimana menurut kamu? Ya, kalau menurut aku sesuai ya sama yang aku bilang tadi dari awal kan. Aku punya mimpi, aku punya tujuan, aku mau kuliah itu mau buat apa? Aku tujuannya mau gimana? Ya udah, aku pilih passion sebenarnya. Kalau menjawab pertanyaan yang ini kan sesuai passion. Sebenarnya passion. Oke. Berarti sekarang kerja di perusahaan peternakan di mana? Digno. Hah? Digno. Serius? Iya, serius. Terus tidak
ini dong harapan kamu. Iya, itu Maksudnya dia. kamu mulai masuk itu punya harapan kalau aku lulus kuliah berarti aku harus kerja di perusahaan peternakan, bener? Tapi akhirnya kamu sekarang tidak kerja di, berarti harapan kamu tidak sesuai dong. Iya, nggak sesuai. Itu gimana? Justru itu sih aku pengen cerita. Oke, Dan oke. kekecewaanku kan di sini sebenarnya. Oh, gimana itu gimana? Iya. Nampaknya saya mulai gerah. Saya harus buka jaket dulu. Udah. Udah. Oke. Sebenarnya mau pamer baju. Oh, pamer baju. Baju komunitas. Oh, Oke. Nggak di endorse saat ini. Ah, tidak. Kebetulan saya ketuanya. Waduh. Oke. Oke, silakan. Sampai mana tadi? Sampai Keresahan kamu. Oke, Kamu ini kenapa? Kamu kok bisa gitu? Kok bisa kamu harapannya adalah mau kerja di sesuai passion kamu peternakan tapi kamu bilang tadi kamu nggak dapat. Iya. Oh, kenapa? Kamu bilang big no lagi. Salah besar. Kenapa? Kenapa ini? Ya, salah besarnya mungkin memang belum ya faktor luck juga sih sebenarnya. Kan kita kalau kerja kita udah nyusun sedemikian rupa, tapi kalau emang kita dibelokkan sama Tuhan, ya kita mau bilang gimana lagi kan? Benar. Tapi yang jadi masalah di sini itu ketika aku sudah merencanakan semuanya, aku punya rencana itu aku sudah susun rapi ya. Aku lulus 3,8 itu termasuk cepat. Aku ngasih IPK di situ. Aku kejar itu sebaik-baiknya. Berapa? IPK tadi 3, Ini harus sebut. Benar. Harus sebut. IPK berapa? 3,57 sih. 3,57. Sebenarnya itu masih Enggak, itu udah bagus tuh sih. Untuk mahasiswa itu udah bagus ya sih. Ya, kan? lumayan sih. Kurang 5 lagi 4 Oke. ya kan. Berarti kan not bad. 4,3. Iya. 4,3 itu paling tinggi. Enggak, maksudnya kurang 4,3 lagi. Oh, Bang. kurang 4,3 lagi perfect. Iya. Gokil. Ya. Lanjut. Ya, aku udah ngasih IPK segitu. Oke. Aku lulus dalam jangka waktu segitu. Aku sudah ngasih, misalnya aku punya keahlian-ahlian lain, bahasa contohnya. Oke, Nggak bahasa cuma apa yang bisa kamu kuasain? Jepang, Cina, Inggris. Inggris, Oke, udah. 3 Iya. sama Indonesia. Sama Indonesia 4. Jawa. Jawa. Oh ya Indonesia ya. Berarti 4 ya? Iya. Oke, boleh. Yang pertama Jepang. Sebelum kita lanjut tadi aku mau ngetes dulu, benar gak sih? Nanti Watashi no namae wa Alberto ya des. Waduh, bentar. Pelan-pelan. Apa tadi apa? Jepang, Ya, Jepang. Cina. Iya, enggak. Jepang apa bahasanya? Yuk, silakan tadi. Iya, perkenalan biasa kan, misalnya nama saya Alberto. Oke. Watashi no namae wa Aru Beruto. Oke. Gitu. Ya itu contoh kecilnya. Itu Cina, itu Cina. Itu Jepang. Itu Jepang. Kalau Cina? 我介绍一下，我叫是真简亮。Aku bilang, aku perkenalan sebentar ya, nama aku nama aku Chen Jinliang. Itu nama Cina. Nama Cina. Iya. Kalau satu lagi Mandarin. Inggris. Oh, Inggris. Oke, Inggris. Ya, Inggris yang Inggris agak biasa lah ya. yang agak lebih wah gitu loh. Kan enggak yang Inggris Indonesia, coba gimana? You're really making me feel so excited tonight. I can share everything about my problem with you. Oke, mantap sekali. Menguasain 3 bahasa ya, 4 bahasa ya. Jepang, Cina, Cina, Inggris, Indonesia. Gokil banget. Tapi kenapa tidak diterima juga? Lanjutkan. Yang nggak diterima juga itu, jangan bilang aku nggak ada action ya di Nggak ada- situ ya. Oke. Jadi 3,8 tahun aku kuliah, Oke. setelah lulus itu kan aku disebut dengan fresh graduate. Ya, Masa fresh graduate itu adalah 1 tahun setelah kita lulus. benar. Kalau misalnya aku lulus bulan Mei, Oke. itu kan masa fresh graduate itu Sampai- sudah selesai bulan Mei lagi kan. Mei lagi Iya. 2019. Nah, benar. jadi selama hampir 1 tahun itu aku memperjuangkan passionku. Memperjuangkan passion ini supaya bisa menghasilkan duit. Bukan, maksudnya itu. Iya, kerja sesuai passion. Iya, itu kerja maksud sesuai saya. passion itu biarin aku dapat pekerjaan di bidang peternakan. Lantas, Tapi selama hampir 1 tahun Oke. sampai kira-kira aku dapat pekerjaan ini di bulan Maret. oke. Di bulan Maret ini aku barusan dapat pekerjaan. Itu
nggak masuk. Jadi aku tuh nggak dapet pekerjaan yang sesuai passion aku. Jangan bilang kalau aku itu cuma berusahanya itu setengah-setengah. Aku udah ngelakuin semua cara loh, hampir semua cara. Apa aja tuh caranya? Ya contohnya kalau kita mau cari kerja itu kan ngirim email. Kita cari lowongan, kita ngirim email. Dari kita ngirim email sampai kita yang drop CV langsung. Drop CV langsung sampai aku ikut job fair. Semuanya yang aku lakuin itu adalah sesuai passion. Jadi aku nggak pernah nyari pekerjaan itu di luar passion aku. Selama first graduate ya itu pokoknya. Selama itu kamu mencari sesuai dengan passion. Iya, hampir Berapa perusahaan yang kamu coba? Udah sekitar 8 lebih sih. Perusahaan peternakan yang sudah kamu coba masukin lamaran. Alhasil nihil. Apa yang buat kamu tidak diterima dari 8? Apa mungkin mereka memandang face atau bahasa kamu kurang baik atau kamu kurang action atau apa? Apa yang membuat mereka nolak kamu? Nggak tahu sih ya. Kalau soal itu kan itu yang berhak menjawab kan pihak perusahaan. Tapi aku sudah melakukan semuanya yang terbaik. Aku sudah melakukan semua itu. Ya aku betul-betul. Contohnya ya, aku mau cerita ini yang terakhir. Yang perusahaan terakhir ini justru yang benar-benar bikin aku itu benar-benar kecewa. Karena prosesnya. Karena proses rekrutmennya itu nggak jelas menurut aku. Nggak jelasnya di mana? Aku buang waktu selama 3 bulan. 3 bulan. Waktu selama 3 bulan untuk memperjuangkan satu perusahaan ini. Itu. Iya. Benar. Terus ini salah satu perusahaan di Lampung sih. Lampung. Iya, aku nggak bakalan nyebut ini perusahaan apa, tapi ini salah satu. Inisial. Enggak. Inisial. C. Yeah, C. Kita bilang ini perusahaan C. Iya. Siap. Perusahaan C ini adalah salah satu perusahaan yang besar di bidang peternakan. Di bidang passionku ya. Di passionku itu yang itu ada besar. di Lampung. Dan sebenarnya dia itu di seluruh Indonesia. Sebenarnya dia itu perusahaan intinya itu bukan di Indonesia. Perusahaan intinya, clue kedua di Thailand. Perusahaan intinya di Thailand. Iya. Ya, salah satunya itu. Bisa ditebak sendiri. Iya. Lanjut. Aku ngabisin waktu open recruitment-nya dia itu. Waktu open recruitment. 3 bulan. Iya, 3 bulan dari akhir Desember 2018 sampai Februari. Iya, sampai Februari akhir. Aku ngabisin waktu itu 3 bulan. Hampir 3 bulan. Itu dari mulai tahap awal. Itu udah aneh. Apa biasanya yang buat kalau aneh itu misalnya apa? Perusahaan besar itu kan jelas kan. Ya kalau dari perusahaan-perusahaan sebelumnya aku ikutin itu kayak open recruitment-nya dia itu awalnya psikotes. Benar. Psikotes dulu, barusan dia interview. Baru interview, nanti setelah itu ada biasanya medical check up. Setelah medical check up biasanya ada tanda tangan kontrak. Itu tuh, tapi perusahaan yang satu ini dia udah beda. Bukan 4 itu tahapnya. Ada tahap lagi sendiri. Tahapnya aneh sih. Apa ya? Boleh dikasih tahu tahapnya yang pertama? Yang pertama itu dia udah langsung interview. Iya, langsung interview. Yang kedua ini interview bukan interview sama atasan ya, ini interview barusan sama sesuai ya aku bilang langsung ya kalau aku tuh daftar di QC, quality control. Jadi yang interview daftar di bidang QC-nya. Jadi yang interview aku itu di orang-orang QC. Yang interview aku orang-orang QC, setelah itu aku lolos. Barusan setelah lolos itu baru psikotes. Jadi kebalikan, kalau pikirnya aku kalau sebelumnya kan psikotes dulu barusan interview. Tapi ini sudah interview dulu barusan psikotes. Setelah itu baru setelah psikotes ini baru interview lagi. 2 kali interview berarti? Iya, sebenarnya waktu psikotes itu aku udah interview lagi loh. Jadi setiap tahap itu awal interview, kedua itu psikotes. Per interview, plus interview. Nah, ketiga itu interview. 3 kali interview berarti. Lanjut. Coba pikirku, itu aneh kan?
Oke, Karena lanjut. sebelum-sebelumnya aku udah ngikutin di perusahaan-perusahaan yang Oke, lain itu ya. nggak kayak Tidak gitu. kayak gitu. Iya. Oke, tahap selanjutnya selain interview. Nah, itu kan gugur-gugur kan. Apa Gugur. prosesnya kan gugur kan. Gugur. Tapi aku udah lolos yang tahap 1, 2, 3 itu Tiga. sebenarnya itu barusan ketiga itu aku gugur. Kayak gitu. Apa yang buat kamu gugur kira-kira? Kamu udah riset belum? Itu dia yang aku nggak ngerti sih. Oke. Mungkin yang bisa jadi itu nilai psikotesku itu kurang mungkin ya, atau bisa jadi ada sesuatu di luar itu, contohnya Oke, kecurangan oke. yang saya tidak tahu dari. Emang ada? Ya, Di kayak gitu ada Ya bisa curang-curangan? dong, bisa dong. Contohnya kalau kita mau cari kerja itu kan sekarang yang dibutuhkan itu channel. Iya, channel YouTube bukan? Bukan. Sekarang kan lebih banyak orang itu cari kerja itu karena channel. Channel. Dia masuk Link, oke. ya link. Jadi dia masuk kerja itu cuma karena mulut. Mulut. Gue punya ini nih, punya Oke, oke. punya kakak tingkat di sana, Oke, oke. punya om di sana. Oke. Terus kan baru om, aku bisa dong di sini Oke, dong, tolong oke. dong om, kayak gitu kan bisa kan? Nah udah kayak gitu. Berarti Itu salah satunya kayak gitu. gugur. Iya, itu gugurnya di situ. Dan aku yang bikin kecewa sih, dia itu udah open recruitment. Ya, Setauku yang dia butuhin itu satu calon pekerja. Satu calon pekerja itu udah seharusnya setelah aku gugur, Oke. itu kan udah tahap akhir kan. Setelah aku gugur kan didapetin satu, ya sudah kan. Sudah selesai. Sudah Oke. selesai dan dia harusnya dapat kan. Hmm. Bahkan sampai sekarang temenku yang daftar di situ, Daftar juga ada. iya, yang Oke. harusnya keterima di situ, Oke. yang keterima di situ itu belum kerja sampai sekarang. Sampai sekarang belum kerja. Iya, seharusnya kalau dia kerja aku tahu dong. Harusnya ada dong di sosmednya dia, atau dia share sama aku kan. Oke. Kalau dia udah kerja, bahkan sampai sekarang dia belum kerja. Buruknya lagi apa? Open recruitment lagi. Iya. Iya, Wow. open recruitment lagi di bidang yang sama. Jelas nggak sih kayak gitu? Kenapa? Nggak jelas sih maksudnya. Yang tadi masih digantung berarti temanmu. Nggak tahu digantung atau memang sudah diterima. Tapi yang jelas dia belum kerja sampai sekarang, tapi Sudah? dia open recruitment lagi. Mungkin dia Di butuh posisi yang sama. butuh karyawan 2 mungkin untuk di situ. Ada kata mungkin kan? Iya. Mana ada perusahaan besar itu ada kata mungkin, berarti nggak jelas dong. Oke. Iya. Berarti dari awal dia itu sudah tidak Ya berarti perusahaan itu tidak terencana. minta 2 karyawan sebenarnya. Masa kalau Nggak pakai mungkin nih? kalau misalnya minta 2 karyawan, Oke. kenapa dia nggak langsung aja satu kali open recruitment? Oke. Aneh kan? Iya. Atau kalau memang gelombang-gelombangan harusnya ada lah tertulis ini gelombang 1, gelombang 2. Iya. Sorry kalau ada berisik karena kita lagi di pinggir jalan kafenya. So, Bet, sekarang kamu dari berbagai banyak tadi perusahaan peternakan yang kamu coba untuk daftar segala macam 8 ya tadi ya. Dan sekarang kamu Lebih sebenarnya dari lebih ya. 8. Dan kamu sekarang kerja di Sekarang kerja di perusahaan X. Oke. Perusahaan X perusahaan apa itu? Sebenarnya itu distributor. Oh, itu distributor, oke. Salah satu perusahaan distributor. Oke. Dia lumayan dia terbesar juga, walaupun perusahaan intinya itu nggak di luar negeri. Oke. Itu perusahaan asli Indonesia, Heeh. tapi dia besar. Oke. Dan produk-produknya itu bukan produk yang sembarangan, cuma ada di tempat-tempat kecil kayak gitu, itu besar itu udah. Oke. Kamu boleh dong ceritain. itu berarti bukan peternakan ya? Bukan. Kenapa akhirnya kamu memilih bukan untuk ya udah mungkin gini ya, apa mungkin kamu nyerah? Aku nggak bisa nih kayaknya di bidang peternakan. Iya. Aku kayaknya nggak di sini deh kayaknya. Apa kamu melenceng atau seperti apa? Kalau dibilang nyerah, sebenarnya aku nggak nyerah. Tapi kan aku harus memikirkan juga kan ke depannya, masa aku menghabiskan masa fresh graduate ini buat mengejar sesuatu yang tidak menghargai aku. Aku merasa tidak dihargai. Oh, berarti kamu di sini. bilang kalau perusahaan peternakan itu tidak menghargai kamu? Loh iya dong, aku 3 bulan loh ngabisin waktu di situ. Aku udah ngelakuin semuanya yang terbaik loh. Aku udah nyoba lebih dari 8 perusahaan di bidang peternakan itu, tapi aku nggak dapat. So masa aku harus
harus ini lagi, harus survive lagi di situ. Sedangkan aku harus memikirkan masa fresh graduate itu udah mau habis. Kalau masa fresh graduate kita udah mau habis, otomatis misalnya udah habis ya, otomatis CV kita ganti dong, udah bukan fresh graduate lagi. Kan kalau kita bikin CV, bikin surat lamaran pekerjaan itu kan fresh graduate tulisannya. Oh, orang ini fresh graduate belum dapat kerja, wajar. Tapi selama 1 tahun itu udah berakhir, aku udah bukan fresh graduate, aku harus tulis apa nih di CV ku? Pengangguran. Oke. Berarti kita ambil kesimpulan bahwasanya Arbet adalah orang yang tidak dihargain ketika dia melamar kerjaan di passionnya, yaitu di bidang peternakan. Setuju berarti ya? Oke. Sebenarnya aku harus klarifikasi nih sebelum jadi. Oke. Bukan nggak dihargain. Kenapa? Bukan nggak dihargain, tapi ya jangan bilang nggak dihargain dong. Aku udah nyoba. Oke. Ya. Nggak, maksudnya ya udah. Ya kalau kamu bilang kamu nggak dihargai, yang itu perasaan kamu. Ya, siapa yang berani nyala? Sebenarnya aku ngerasa kayak gitu. Ya udah, berarti nggak ada yang berani nyalain kamu. Bener kan? Siapa yang berani nyalain kan kalau itu perasaan kamu? Iya. Bener kan? Misal nih, aku sayang sama dia, ada yang nyalahin. Kan perasaan aku. Oh iya. Iya bener nggak? Oke. Sekarang kamu kerja di distributor. Iya. Sebagai aku supervisor. SVP. Oke, SVP itu apakah kita bicarain hasilnya? Gaji per bulan apa per jalannya kamu? Per bulan. Per jalannya aku ada, per bulannya aku ada. Jadi ada gaji pokok, ada gaji bonus. Kalau per jalannya aku kan berarti kan harian kan, itu insentif. Oke. Jadi gini, kalau dibandingkan, gini deh, kamu boleh sebut angka. Berapa? Pokoknya ya, pokoknya. Iya dong, berapa? Per bulannya. Aku dapat per bulannya itu 3 kali kalau aku kerja di perusahaan yang terakhir itu. 3 kali gajinya dari perusahaan C tadi. Berapa itu? Di atas 6. Detail 9, 7. Kalau misalnya kan ini kan pasang surut ya, namanya insentif kan kalau ini. No, aku bilang gaji pokok. Oh, gaji pokok. Kalau ngomongin gaji pokok ya mungkin 2 kalinya gaji. 2 kalinya, berarti berapa itu? 6 juta. Oke, kalau misalnya paling besar yang kamu dapatkan, kamu udah berapa lama kerja? Baru sebulan. Baru sebulan. Berapa? Itu berapa dapatnya? Kalau 1 bulan ini aku sudah dapat sekitar, kalau ini sama insentif nggak? Iya, semua. Oke, 9 juta. Iya. Dan itu melebihi gaji kalau kamu kerja di perusahaan peternakan yang C tadi. Iya. Lantas menurut kalian, apakah yang harus kalian lakukan ketika kalian lulus kuliah, kerja di passion kalian, atau tujuannya adalah uang? Contoh besar adalah Arbetus ini, dia sudah berusaha untuk ngikutin ya, aku passionnya di peternakan, aku pengen nyari duit di bidang peternakan, tapi alhasil nothing, tidak ada hasil. Mungkin belum ada. Mungkin kalau misalnya kamu dipanggil nih sama perusahaan C tadi, gara-gara video ini, kamu terima apa gak? Tapi aku udah enak dong di sini. Oh siap. Jadi kamu akan tolak? Iya, dia mau nggak ngasih aku ini lebih dari yang aku dapat sekarang. Siap. Aku udah mencoba memperjuangkan dia loh. Walaupun sebenarnya awalnya aku yang butuh ya. Tapi kan aku juga berjuang. Oh, sekarang kamu udah dapat. Kalau dia butuh kamu ya udah, kamu mau gaji berapa? Ya, sekarang aku udah enak dong. Iya dong. Gokil. Ya udah. Itu mungkin ada pesan-pesan terakhir atau motivasi buat teman-teman mungkin yang nonton ini masih kecil dan dia pengen aku pengen kuliah di Brawijaya juga kak, aku pengen kuliah di ini segala macam, tapi aku passionnya di sini. Itu seperti apa? Silakan kasih ujangan. Waduh. Kalau misalnya buat yang lagi mau kuliah, yang mau kuliah, jangan takut buat pilih bidang sesuai passion kamu. Jangan takut, karena sebenarnya kalaupun nanti kamu mendapati masalah seperti yang saya alami, mendapati masalah kamu pengen kerja di passion kamu tetapi kamu nggak dapet, toh kamu itu masih banyak hal yang lainnya. Jadi
Sekarang kamu fokus dulu yang kamu pengen. Oke. Kayak aku udah aku fokusin pengenin apa yang aku mau dan aku udah berusaha. Aku aku sudah puas sebenarnya sama hal itu dan sekarang aku menunjukkan sama dunia kalau aku yang sudah mencoba memperjuangkan ini tapi nggak dapat, aku menunjukkan aku mendapatkan yang lebih besar gitu loh. Dan kalau misalnya kamu itu bernasib baik, Oke. toh kamu akan mendapatkan sesuatu itu sesuai yang kamu inginkan. Kalau kamu nggak mendapatkan sesuatu yang sesuai yang kamu inginkan, kamu plan B. Plan B itu semua hasil itu pasti baik kalau kamu itu berusaha. Oke, terima kasih Albertus. Kita sudah 27 menit ngobrol di depan kamera. Lagi nggak? Oh, boleh, silakan. Sebenarnya itu kan aku ini lulus kan belum lama kan. Oke. Lulus itu ya belum lama. Buat teman-teman aku yang belum lulus juga. Teman-teman aku yang belum lulus juga. Sebenarnya kali ini tuh bisa ngambil sisi positifnya dari cerita aku ini. Jangan pernah nyerah. Aku hampir 1 tahun ngabisin masa fresh graduate aku ini buat mencari pekerjaan dan aku nggak pernah nyerah. Aku gagal satu perusahaan, aku masih nyoba satu lagi sampai 8 perusahaan lebih. Dan yang terakhir benar-benar aku ngerasa kecewa. Aku masih bangkit lagi buat nyari plan B. Plan B aku keluar dari passion aku dan aku mendapatkan itu. Dan kalau kamu barusan sekali nyoba kamu udah gugur dan kamu udah luntur semangatnya, please jangan kayak belum gitu. ada apa-apanya ya. Belum ada apa-apanya. Aku udah lebih dari kayak tiga kota ya. 3 kota. Lampung, Bandung, Malang. Itu udah dijelajahin. Iya, udah aku jelajahin. Perusahaan peternakannya. Iya. Jadi intinya kalian yang baru lulus atau yang mau lulus dari S1 mungkin ya, yang mau nyari kerja, kalau misalnya ditolak sekali, 2 kali, 3 kali, belum ada apa-apanya sama Arbet yang sudah lebih dari 8 kali perusahaan yang sesuai dengan passion dia, yaitu Fakultas Peternakan. So, intinya jangan menyerah ya. Iya, Oke. boleh. Siap. Terima kasih Arbet. Sukses terus dan kalian jangan lupa follow Instagram dia kalau mau tanya-tanya tentang dunia peternakan, dunia pekerjaan, lapangan pekerjaan. Siapa tahu dia bisa siap memotivasi kalau butuh motivasi. Dan dia Instagramnya juga pasti ya sharing-sharing gitulah. Silakan follow Instagramnya di sini. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And ya, see you in the next video. Bye bye.